Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Nurul Zahra dengan NIM C139, kelompok 1 paralel 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait analisis data hasil ekspresi gen yang telah dilakukan dari minggu sebelumnya. Jadi di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ekspresi gen yang sudah dilakukan. Jadi, pertama, sebelum saya menjelaskan, ini ada beberapa hal penting yang harus diketahui. Jadi, di sini kita akan mencari fold change-nya, di mana menyatakan seberapa besar perubahan ekspresi gen pada sampel dibandingkan dengan kontrolnya. Nah, kalau misalkan lebih besar, berarti ekspresinya lebih tinggi, sedangkan kalau lebih kecil itu, di CD1 itu ekspresinya itu menurun. Nah, ini perbandingannya adalah dengan gen kontrol. Nah, di sini gen yang kita gunakan yang pertama ada beta aktin. Jadi beta aktin ini merupakan gen kontrol atau housekeeping yang kita gunakan. Nah, kemudian ada growth insulin growth factor 1. Jadi ini adalah sampel pertama yang kita gunakan. Selanjutnya ada sampel kedua, yaitu ada gen SOD atau biasa kita sebut sebagai. Saya ulang, jadi gen sampel yang kita gunakan itu ada dua, ada IGF-1, yaitu Insulin-like Growth Factor 1, kemudian ada SOD. Nah, SOD ini dia adalah superoksida dismutase. Kemudian, nah di sini kita akan melakukan analisis dari gen SOD ini. Pindah ke slide berikutnya. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu, karena, nah, jadi ini CT ini itu adalah cycle result. Nah, jadi untuk data CT results dan beta actin ini, itu kita ambil dari sini. Nah, ini untuk yang SOD, karena kalau NTC itu dia sudah pasti hasilnya akan 0. Nah, selanjutnya untuk yang beta actin, itu di sini. Kita salin sini. Nah, selanjutnya, di sini adalah average target gen. Jadi, gen target kita nih. Nah, ini kita ganti ya. Jadi, OD. Nah, ini tuh kita dapat dari mana? Jadi, kontrol yang pertama ini, kita salin ke sini. Bu, bu. Nah, kemudian selanjutnya, nah kita akan ambil si CT dari gen housekeeping kita. Nah, tapi di sini kita hanya akan ambil dari gen kontrolnya. Jadi yang pertama ini kontrol ya. Selanjutnya yang lainnya ini itu adalah sampel 1, 2, 3, sampai 4. Nah, untuk mendapatkan delta CT target itu kita menggunakan rumus yang ada di bawah sini. Di mana CT target ini kita dapat dari hasil CT gen target, yaitu si ini. Oke, maaf. Kemudian kita kurang dengan si gen internal atau housekeeping. Nah, hasil ini kita drag aja langsung ke bawah. Nah, kemudian untuk delta CT internal gen atau kontrolnya ini, itu kita mendapatkannya itu dari rata-rata pada gen. Kemudian dikurangi oleh rata-rata dari housekeeping. Kemudian ini kita drag ke bawah. Nah, untuk delta CT-nya itu, kita gunakan data dari delta CT gen target, dikurangi dengan delta CT dari gen housekeeping. Langsung aja kita drag. Kemudian, untuk kita mengetahui fold change-nya atau range perbedaannya, itu rumusnya kita gunakan 2 pangkat min delta CT. Ini langsung aja kita drag ke bawah.
Nah, kemudian di sini kita akan membuat diagram bagan. Kita salin. Nah, kemudian ini dibuat nih. Nah, karena ininya hampir tidak terlihat ya, jadi angkanya itu akan saya mundurkan. Ya, selanjutnya setelah dibuat bagan diagramnya, kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait hasil fold change-nya. Jadi di sini kita lihat bahwa berdasarkan grafik ini adalah ekspresi gen SOD pada organ hati ikan nila. Nah, di sini terlihat ekspresi gen alternatifnya, di mana nilai flow change-nya itu untuk sampel 1 2 3 sampai 4 itu turun jauh dari kontrolnya. Di mana eh, di sini pada sampel 1 turun 0,00 sekian, hampir semuanya turun 0,00 sekian dari gen kontrolnya. Kemudian di sini saya akan membandingkan dengan nilai jurnal dengan jurnal, di mana pada jurnal yang dituliskan oleh sedangkan hasil penelitian yang dituliskan oleh Wang et al. 2016 itu menunjukkan bahwa gen SOD di hati itu sekitar 48,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan organ-organ lainnya. Namun CT-PCR-nya menunjukkan pada sampel hati CT-nya itu 20,36, di mana gen SOD-nya ini tergolong tinggi, sedangkan di sini gen SOD-nya itu tergolong eh sini ya. Ini hampir sama dengan jurnal. Nah, kalau di jurnal itu CT SOD-nya dia 20-an, di sini juga range 20 sampai 30. Nah, kemudian SOD-nya ini itu dibandingkan jaringan-jaringan lain itu peningkatan ekspresinya berkali-kali lipat. Sedangkan kalau di sini peningkatan ekspresinya itu malah justru menurun dibandingkan dengan kontrolnya. Nah, kemudian untuk dari jurnal yang dijelaskan oleh Cornell et al. Tahun 2021, kenaikan ekspresi mRNA SOD di hati hingga sekitar 3,2 kali lebih 3,2 lebih tinggi dibandingkan kontrolnya. Nah, sedangkan di sini ini kan turun ya. Jadi tadi kalau berdasarkan jurnal hampir sama bahwa gen SOD ini di hati cukup banyak. Nah, kalau di jurnal tadi kan 20,36, sedangkan di sini 23 sampai 34, hampir 35. Sedangkan kalau di jurnal itu ekspresi gennya itu dibandingkan dengan kontrol justru mengalami kenaikan. Sedangkan di sini justru mengalami tuh penurunan yang sangat signifikan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.